السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف والشارح رحمهم الله ونفعنا بعلومهما وحشرنا في زمرتهما آمين يا رب العالمين يا مجيب السائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الشهوة يسير الملوك عبيدا، فإن من أحب شيئا فهو عبده، والصبر يسير العبيد ملوكا، لأن العبد بصبره ينال ما يريد. إن الشهوة استغني syahwat, hawa nafsu syahwat iku tusayyiru bison dadekaken apa syahwat al-muluka ing para ratu abidan ing kawula hamba. Fa inna man karana stune wong ahabba kang demen sapa man syai'an ing suwi-wiji fa wa mongko utawi man iku abduhu lega lila dadi hamba budake man. Wa sabru utai sifat sabar iku yusayyiru bisa ndadekaken apa as-sabru al-abda ing kawula mulukan ing dadi raja. Li'anna al-abda karana stuhni hamba bisabrihi kelawan sifat sabare hamba iku yanalu bisa memperoleh sapa hamba ma ing perkara yuridu kang resakaken sapa al-abdu hamba menika ing ma. Para rawuh ingkang minulya, hawa nafsu dapat menentukan praktek hidup dan kehidupan seseorang menjadi mulia atau menjadi hina. Berapa banyak orang yang mulia sebab hawa nafsu sehingga dia menjadi hina. Sebaliknya berapa banyak orang yang dianggap hina tapi sebab mampu mengendalikan hawa nafsunya, maka akhirnya dia menjadi orang yang mulia. Akeh rojo dadi hamba, akeh hamba dadi rojo. Yang menentukan adalah hawa nafsunya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala. Qila tuba liman kana akluhu amiron. Tuba utai bejo kemayangan al khairu kathir. Tegesi al khairu tegesi kebagusan al kathiru kang akeh iku liman kedua wong kana kang ono opo akluhu akaliman. Iku amiron dadi penguasa. Iku amiron kang nguasani bi ayyuk tada kelawan yen to dinut sapa man bi muradi aklihi kelawan barang kang den karepaken akal al-kamili kang sempurna. Hadirin, berapa banyak orang yang mulia menjadi hamba. Orang yang dipandang sebelah mata seorang hamba, orang yang hina tapi menjadi mulia sebab hawa nafsu. Orang yang punya akal, akalnya mampu mendominasi, mengendalikan, menundukkan hawa nafsunya, maka dialah orang yang beruntung. Wa hawahu ay tuba liman kana hawahu. Utawi bejo kemayangan liman iku kedue wong kana kang ono apa hawahu, hawa nafsune man ay mayalanu nafsihi. Tegese condonge nafsune man ila maring perkara latas tahihi. Kang ora kepingin sapa man min ghairi da'iyati syar'i, saking tanpa pengajai syariat iku asiron ditawan, dikendalikan ay mamnu'an min dalik, dicegah saking mengkono syar'i. Orang yang punya akal, akalnya mendominasi hawa nafsunya, mengendalikan hawa nafsunya, nafsunya dikendalikan oleh akalnya. Dialah orang yang beruntung. Maka berapa banyak
Orang yang mencintai sesuatu, maka dia akan rela menjadi hambanya. Man ahabba syai'an fahuwa abduhu. Siapa yang mencintai sesuatu, maka dia akan menjadi hamba budaknya. Ada orang mencintai sesuatu. Bapaknya seneng manuk. Dia akan mikirkan bagaimana yang menjadi kebutuhan burung yang dia cintai. Makanannya, minumannya, sangkarnya. Bahkan pagi-pagi dia baru bangun tidur, baru kucek-kucek matanya. Dia belum mandi. Rela dia memandikan burungnya. Padahal dia belum mandi. Burungnya dimandikan lebih dulu. Kalau di tempat saya di Kebalen, Surabaya Utara sana itu, kalau hari Minggu begini ini, di jembatan Petean itu, ya toh, tahu jembatan Petean? Penuh sesak, macet. Di sana ternyata pasar burung. Sampai jam 12, jam 1 siang. Kadang-kadang panas kendang-kendang, mereka rela berpanas-panas karena sebab mencintai sesuatu. Seorang anak muda mencintai seorang gadis pujaannya. Walaupun di tengah malam yang gelap gulita, hujan-hujan terus, ngantuk-ngantuknya. Coba. Seorang gadis yang dia cintai telepon, Mas, belikan rujak. Berangkat apa enggak gitu? Oh, budal, Pak. Karena dia mencintai sesuatu yang dia cintai, dia sayang, itu betul-betul masuk ke dalam hati. Dia akan berkhidmat melayaninya. Man ahabba syai'an fahuwa abduh. Siapa yang mencintai sesuatu, dia akan menjadi hambanya. Bahkan karena mengikuti hawa nafsu syahwat, keinginannya itu mengalahkan akal sehatnya. Akal sehatnya tidak berfungsi. Karena kalah dengan kecintaannya itu. Hawa nafsunya itu. Qila, dikatakan, wawailun, utawi ciloko banget, ay halakun syadidun. Tegese kerusakan kang dahsyat iku liman kedue wong kana kang ono opo hawahu. Hawa nafsune man iku amiron kang ngerajani, nguasai, ngeratoni bi an arsalah. Kelawan yen ngumbar sapa man ha ing hawa nafsu ila mustahayatiya maring pira-pira perkara kang den kepingini hawa nafsu. Wa wailun liman kana akluhu asiran. Utawi cilaka banget ay halakun syadidun liman iku kedue wong kana kang ono apa akluhu akaliman iku asiran ditawan. Ditawan itu dikendalikan. Ay mamnu'an min nahwi tafakkur, saking sebadane tafakkur fi ni'amillahi ta'ala. Ing dalam piro-piro nikmati Gusti Allah Ta'ala wa fi azamatihi ta'ala lan ing dalam keagungane Gusti Allah Ta'ala. Celakalah orang yang nafsunya mengendalikan akalnya. Akalnya dikendalikan oleh hawa nafsunya. Jadi seseorang itu kalau akalnya masih normal, akalnya sehat, dia pasti akan berpikir jernih. Tapi kalau akalnya sudah terkontaminasi oleh sesuatu yang dia cintai, mengikuti hawa nafsu syahwat itu, maka akalnya ini sudah tidak jernih lagi. Saya kemarin melihat TV One itu. Terjadi perdebatan sengit itu antara nelayan Tangerang itu. Siapa namanya? Nah, meliput tidak sama? Lihat kan? Nah, itu orang yang masih punya akal sehat itu. Nah,
Mungkin Pak Khalid itu tidak baca dalilnya ini. Ngerasa no kitab gundul gini. Mungkin sing gondrongnya gak sok moco. Tapi akalnya ini jernih mikirnya. Kenapa? Dia tidak terkontaminasi oleh nafsu syahwat, keinginan, kepentingan segala macam. Murni. Karena akal itu yang membedakan mana yang benar, mana yang salah. Mana perkara yang hak, mana perkara yang batil. Wong iku nek akali sik normal, mesti dhek duwe isin. Iki isin, iki ora isin, ngerti. Iku akal sing berfungsi, Pak, dibarengi ilmu. Kalau akalnya tidak normal, ilmunya akan hilang. Maka kestabilan akal ini penting. Kestabilan rohani itu penting. Seorang dosen killer di kampus ditakuti umpamanya. Nggak tahu apakah karena memang dia menakutkan atau karena memang haibah berwibawa. Pokoknya begitu dia jangankan bicara, datang saja sudah sunyi senyap itu suasana keadaan. Tapi karena akal pikirannya, kerohaniannya ini tidak stabil. Begitu pulang di rumah, di depan anaknya mertua ya seji urusan. Di depan anaknya mertua itu ternyata berbeda juga. Seorang profesor, doktor itu padahal. Berarti membutuhkan kejernihan akal, pikirannya. Kestabilan akal yang tidak terkontaminasi oleh kepentingan-kepentingan itu. Maka peristiwa Isra Mi'raj itu memberikan pesan yang sangat mendalam. Peristiwa Isra Mi'raj baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi hendak ditunjukkan oleh Allah. Allah Ta'ala memperjalankan perjalanan malam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Palestina, Baitul Maqdis. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Begitu sampai di Masjidil Aqsa, Allah Ta'ala hendak menunjukkan bahwa baginda Nabi itu seorang pemimpin besar. Imamul Anbiya wa Imamul Mursalin. Pemimpin para nabi, pemimpin para rasul. Para nabi, para rasul mendaulat baginda Nabi menjadi imam. Malaikat Jibril mengumandangkan azan, lalu Nabi didaulat untuk maju ke depan menjadi imam. Wa qaddamat kajani'ul anbiya'i biha war rusuli taqdima mahtumin ala khadami. Kalau kita mendengarkan tarhim, kita mendengar tarhim ya, sebelum sholat biasanya. Nah, mendengar, tapi mungkin kita tidak tahu atau memang tidak sempat untuk menghayati, merenungi maknanya. Wa taqaddamta lis-sholati fa shalla kullu man fis sama' wa antal imam. Baginda Nabi ini maju menjadi imam, semua para nabi, para rasul berbaris rapi, bersop-sop, bahkan para malaikat pun mengikuti menjadi makmum sholatnya Kanjeng Nabi. Kemudian setelah itu Allah Ta'ala memi'rajkan baginda Nabi dari Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha, dibarengi oleh malaikat Jibril sehingga tembus langit ketujuh, sampailah ke Baitul Ma'mur, berhenti di sana.
Begitu malaikat Jibril sudah sampai di Baitul Ma'mur, baginda Nabi terus dipersilahkan untuk menembus ke Sidratil Muntaha. Kenapa malaikat Jibril berhenti? Ya, para malaikat itu mi'raj juga. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Para malaikat itu mi'raj juga. Bahkan Sayyidul Malaikah, malaikat Jibril itu mi'rajnya sampai di Baitul Ma'mur. Wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Makomnya sampai di situ. Tapi baginda Nabi tidak. Melebihi para malaikat. Sampailah ke Sidratil Muntaha. Ini mengandung pesan bahwa manusia itu oleh Allah diberikan dua komponen, akal dengan nafsu. Seseorang manakala mampu mengendalikan hawa nafsunya, akalnya yang berperan, dia akan menjadi mulia, bahkan lebih tinggi derajatnya daripada para malaikat. Lebih mulia daripada malaikat. Nah, malaikat itu mulia. Mulia tidak kira-kira? Ya, mulia. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat itu tidak pernah membangkang. Berbuat dosa, maksiat tidak pernah. Kenapa para malaikat tidak pernah membangkang? Apa saja yang menjadi perintah Allah ditunaikan. Ada malaikat itu diperintah rukuk saja sampai hari kiamat. Ada malaikat itu diperintah sujud sampai hari kiamat. Ada malaikat itu ditugaskan untuk membaca tasbih, memasucikan Allah, tidak henti-hentinya. Yang namanya malaikat Israil itu tugasnya mencabut nyawa. Ya begitu terus sampai hari kiamat. Nggak ada ceritanya malaikat Israil pensiun itu. Ada nggak kira-kira? Nggak ada. Semua para malaikat itu taat kepada Allah. Tidak ada malaikat yang membangkang. Karena memang malaikat tidak punya nafsu. La akla, la syurba, wa la nauma lahum. Tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak beristri, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah itu para malaikat. Makanya dia mulia, taat kepada Allah. Lah ini kok ada manusia derajatnya lebih tinggi, lebih mulia daripada malaikat. Bagaimana? Nafsunya ditundukkan. Diikat dengan agama. Akalnya yang mengendalikan. Sehingga taat kepada Allah. Sebaliknya. Mohon kersane. Tidak apa-apa. Ya memang namanya anak kecil ya begitu. Nangisnya anak kecil itu macam-macam. Kadang-kadang ada nangis minta adik barang ngono kadang-kadang. Embo iku nangis opo iku. Nah, tapi sebaliknya manusia itu akan hina, bahkan lebih hina daripada hewan-hewan. Ulaika kal an'am bal hum adall. Kenapa? Karena nafsunya yang mendominasi akalnya. Akalnya ini yang ditundukkan oleh nafsunya. Sampeyan roh kewan, kambing, sapi, kerbau. Dia orang duwe akal, duwene nafsu tok. Mangkane gak ono kambing duwe isin. Anda ndak wedhus isin. Ya gak duwe Pak, senajan ora katokan ngalor ngidul ya ora isin, soalnya orang duwe akal. Duwene nafsu tok. Tapi senajan hina-hinane kambing, wedhus, kewan, gak sampai duwe sifat serakah kaya manusia. Kambing niku mangan suket-suket sing ijo-ijo iku. Nek wis wetenge wareg ya wis, mulih. Gak ono ceritane kambing wedhus nggo glangsing. Ono enggak kira-kira? Gak ono, Pak. Sing ngentekno jambu iku, jambu kelampok iku. Hah? Codot. Sing ngentekno
buah-buah termasuk bedes. Apa kewan sing paling rodok mirip karo manusia? Bedes kan? Nek gak percaya sampean golek wong sing paling elek orang ganteng, sampean golek bedes sing paling ganteng jejerno. Lah koyo misanan ngono. Tapi senajan sak gede-gedene nafsune bedes, bar mangan ya wis. Ono ceritane bedes mangan terus dhek nggawa ember kok mulih, gak ono. Tapi nek manusa enggak. Saking serakai manusia mergo nuruti hawa nafsune, bukan saja mereka menguasai lahan-lahan yang di daratan, sampai laut-laut pun dipageri. Coba ya ora usah disebut, kok kena delik nanti sampai itu. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim. Coba kita merenung aja serakahnya manusia itu. Lah terus ngono iku dienggo apa? Nek wis sak mono akeh. Dunia niku nek dipangan sak anak turun 7 turunan gak bakal entek. Tapi betapa serakahnya manusia. Ya tapi wong kafir ya bapak bicara. Kita bicara orang-orang beriman. Wong iman niku wong sing dieman karo Gusti Allah. Niku wong iman. Wong iman niku wong sing dieman. Mergo nikmati donya nek dibandingno nikmati akhirat niku mboten wonten napa-napane. Tidak sebanding. Kata Imam Ghazali, kalau engkau ingin mengukur, sekedar mengukur saja. Tapi sebenarnya akhirat tidak dapat dibandingkan dengan dunia. Kalau ingin mengukur betapa besar nikmatnya akhirat, datanglah kamu ke pinggir laut, lalu celupkan jari-jarimu ke dalam air laut itu. Lalu angkatlah, pandanglah jari-jarimu. Air yang membasahi jari-jarimu itu bagaikan nikmatnya dunia. Sedangkan lautan lepas yang tiada bertepi itu bagaikan akhiratnya. Kira-kira sebanding enggak? Nah sak piro banyune 3G dibandingno banyu laut, mboten sebanding. Allah Ta'ala menurunkan rahmat. Allah Ta'ala memiliki 100 rahmat. Satu rahmat diturunkan ke dunia, dibagi seluruh umat manusia, bahkan makhluk di dunia. Didumroto rahmati Gusti Allah setunggal niku datang alam dunia. Yang 99 nanti diberikan di akhirat khusus untuk orang-orang beriman ahli surga. Rahmati Gusti Allah siji didumroto saalam dunia kabeh makhluk kebagian niki lho wis sakmono akeh. Nah niyo sing 99 nang alam swarga, alam akhirat kaya apa? Jelas keterangan ini. Maka baginda Nabi dimi'rajkan oleh Allah menuju Sidratil Muntaha. Baginda Nabi mi'raj, para malaikat mi'raj, semuanya mi'raj. Lalu bagaimana selain Nabi, selain malaikat? Apakah bisa mi'raj juga? Bisa. Semua manusia itu mi'raj juga. Dengan apa? Melalui sholat 5 waktu itu. Maka Nabi mengatakan as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'rajnya orang beriman. Kalau para malaikat itu bisa mi'raj, tembus ke Baitul Ma'mur sana. Alhamdulillahilladzi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Para malaikat itu oleh Allah diberikan janah, suwiwi, sayap, sehingga bisa mi'raj, terbang. Kama ja'alallahu
lil malaikati ajniha. Sebagaimana Allah Ta'ala memberikan malaikat ini sayap. Dalam ayat itu ditegaskan, mathna ada yang 2, wasulasa ada yang 3, waruba ada yang 4, bahkan yazidu fil khalqi ma yasha. Ada yang lebih dari itu dalam hadis riwayat Imam Muslim. Nabi mengatakan malaikat Jibril itu oleh Allah diberikan sayap sittu mi'ah janah ajniha, 600 ajniha sayap malaikat Jibril. Ya maklum wajar, pemimpin para malaikat. Lalu bagaimana? Kama ja'alallahu lil malaikati ajniha, ja'alallahu lil mu'minina khamsa sholawat. Allah Ta'ala menjadikan orang beriman itu diberikan sayap. Sayapnya itu 5 waktu sholat itu. Ada yang 2. Apa 2? Sholat subuh. Ada yang 3. Apa itu? Ada yang 4. Duhur, asar, isya. 4. Bahkan yazidu fil khalqi ma yasha. Sebagaimana para malaikat yang lebih itu diberikan sayap yang lebih. Para wali-wali Allah bukan hanya 5 waktu sholat. Tidak. Sholat sunnah macam-macam dikerjakan. Ada taubat, hajat, witir, tasbih, sholat awabin. Pernah sholat awabin sampai? Hah? Waktunya ba'da maghrib sampai isya. Berapa rakaat itu? Hah? Bukan. 20 rakaat itu. Sholat awabin itu 20 rakaat. Tapi kalau tidak bisa 20 rakaat, yang minimal 2 rakaat. Kalau bisa 4 rakaat. Kalau bisa 6 rakaat. Kalau bisa lagi 8, 10, terus sampai 20. Belum pernah ngamalkan yang 20 rakaat. Nah, sekali-sekali Pak. Sekali tempo. Masa umur sakmene ya mono yamine durung tahu salat awabin 20 rakaat. Biar pernah nanti di akhirat itu di surga ada istana yang menjulang tinggi. Pintu gerbang istana surga itu nanti akan bertuliskan ini istana kerajaan surga khusus bagi orang-orang yang mengerjakan sholat awabin. Nah, kalau tidak pernah sholat awabin, 20 rakaat di sana. Takoni malaikat, sapa sampean? Lho, kula pengin mlebu. Ora iso, ora tahu sholat awabin 20 rakaat kok. Kongkon balik Pak ditolak. Ya, paling tidak minimal sekali tempo pernah lah. Seumur-umur sekali itu biar pernah. Sholat tasbihnya ngoten. Ada istana menjulang tinggi di dalam surga itu. Pintunya itu pintu tasbih. Kalau biasa sholat tasbih, biasa sholat awabin, biasa sholat taubat hajat, istananya banyak di sana. Kekuasaannya semakin banyak, kerajaannya, istananya semakin banyak, semakin besar. Nah, makanya para wali-wali Allah itu mi'raj. Orang beriman itu mi'raj. Cuma mi'rajnya tidak seperti Kanjeng Nabi sampai Sidratil Muntaha, tidak. Nah ini yang perlu kita pahami Pak. Kenapa seseorang itu dapat demikian? Nah, dalam kitab Al-Hikam itu beberapa waktu yang lalu saya sampaikan dalam majelis ini. As-salatu tuhratun lil qulub min adnasi dzunub wastiftahun li babil ghuyub. Salat itu berfungsi sebagai pencuci jiwa, pembersih hati dari dosa-dosa. Dan berfungsi sebagai pembuka pintu al-ghuyub, kegaiban, yaitu mi'raj itu. Sampeyan roh teko. Ngerti teko? Ceret. Teko itu biasanya nek dinggo wadah kopi. Dinggo ngadai wedang kopi. Nek wedange wis entek, jerone kari keteke. Keteke ku kotor.
Semakin banyak wedang kopinya, semakin banyak keteknya itu. Ketek itu senajan kotor itu, coba kalau dikucurkan air, terus air itu mengucur terus ke situ, ke dalam ceret itu. Lama-lama keteknya itu akan hilang. Gitu. Terus sampai amber-amber itu. Keteknya itu lama-lama hilang, lama-lama hilang, lama-lama hilang, yang ada air jernih. Hari-hari siang malam kita melakukan perbuatan dosa. Tapi terus-menerus kita sholat, terus-menerus kita sholat, terus-menerus kita sholat, tidak henti-hentinya. Lama-lama dosa itu akan hilang. Sebagaimana keteknya kopi. As-sholatu tuhratun lil qulub min adnasid dzunub wastiftahun libabil quyub. Li'annal quluba idza tawrat wa tazakkat. Kalau hati itu bersih, suci, bening, maka rafa'a anhal hujub wal astar fara'at ma ghaba anha minal asrar. Kalau hati itu bening, bersih, suci, sudah dibersihkan dengan sholat, dengan sholat, dengan sholat, mi'raj lagi, mi'raj lagi, mi'raj lagi. Hati akan bersih, maka rafa'a anhal hujub wal astar. Segala macam penutup-penutup itu akan sirna. Fara'at ma ghaba anha minal asrar. Tidak mustahil seseorang itu punya ketajaman mata hati. Mergo hati ini bersih sebab akeh sholat mi'raj iku mau. Nah, maka mi'raj itu, peristiwa Isra Mi'raj itu mengandung pesan yang sangat dalam, luar biasa. Begitu baginda Nabi sampai di Sidratil Muntaha, lalu baginda Nabi menyampaikan at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut tayyibatulillah. Kalau riwayat Ibnu Mas'ud, tahiyatnya enggak begitu. At-tahiyyatulillah wassalawatu wat tayyibatu. Bagaimana? Biasa pakai yang mana? Yang pertama. Nah, anak saya itu sekolah di SD Muhammadiyah. Tahiyatnya begitu. At-tahiyyatulillah. Dia bilang, loh, abah kok enggak sama dengan tahiyat saya? Ya, enggak apa-apa nak. Nanti kamu kalau sudah besar, tahu kamu. Jadi hadirin yang mulia, Nabi menyampaikan kepada Allah segala kehormatan, segala kemuliaan, segala ketinggian derajat, segala-galanya, gala-galanya tidak terhingga, lillah, hanya milik Allah. Lalu oleh Allah dijawab dengan penghormatan, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan, kesejahteraan bagi engkau wahai seorang nabi, keberkahan bagi engkau wahai seorang nabi. Baginda Nabi diberikan kemuliaan, penghargaan yang setinggi-tingginya ini. Apakah Nabi ini egois untuk diri sendiri? Tidak, ternyata beliau mikirkan nasib umatnya, kulo panjenengan ini. Bagaimana? Lalu Nabi menyampaikan, ya Allah, ya Rabb, kalaulah memang engkau memberikan anugerah, penghargaan yang setinggi-tingginya ini, bolehlah kami ini mau berbagi. Bagaimana? Nabi lalu mengatakan, assalamu alaina wa ala ibadillahis. Begitu juga keselamatan, kesejahteraan bagi kami, bagi kita semua, bagi orang-orang hamba-hambamu yang soleh-soleh. Wa ala ibadillahis. Ada kalimatnya ibadillahis sholihin. Yang soleh-soleh saja, yang tidak soleh tidak, Pak. Maka diri kita ini pastikan termasuk orang yang soleh. Supaya mendapatkan itu. Ada seorang lurah. Dipanggil oleh Pak Presiden. Mendapatkan penghargaan yang tinggi. Kira-kira eling RT RW ini apa enggak gitu? Hah? Ngerasa no. Kalau Kanjeng Nabi tidak.
Begitu baginda Nabi menyampaikan demikian kepada Allah, akhlaknya, adabnya, rasa kemanusiaannya itu, Kanjeng Nabi itu luar biasa akhlaknya itu. Tidak egois, tidak mikir no awake dhewe, tapi mikir no liyane. Sehingga membuat decak kagum para malaikat. Sehingga para malaikat pun beraklamasi mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya sampai sekarang ini Pak, setiap kita sholat membaca tahiyat itu. Kira-kira kalau ada orang sholat tanpa baca tahiyat bagaimana kira-kira? Sah tidak sholatnya? Tidak sah. Menjadi wajib hukumnya orang membaca tahiyat ketika tasyahud di dalam sholat. Nah, karena betapa tinggi pengorbanan baginda Nabi mengusulkan kepada Allah agar supaya kita juga mendapatkan penghargaan keselamatan itu, wa ala ibadillahi sholihin itu, sehingga kita pun harus berterima kasih. Bagaimana cara berterima kasih kita? Kita membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada yang dengan menggunakan segot lain, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita wa barakta wa sallamta wa ala ali Ibrahim kama shollaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Kita ini bersyukur, berterima kasih, maka kita dianjurkan membaca sholawat. Itu oleh-olehnya Isra Mi'raj. Kanjeng Nabi kembali membawa penghargaan yang setinggi-tingginya, yaitu sholat itu. Makanya sholat itu bukan merupakan beban. Sholat itu penghargaan. Nah, apa Ustaz? Sholat itu kok jadi pembuka mi'raj, wastiftahun libabil ghuyub. Nggih. Kalaulah seandainya tidak ada sholat, kita tidak akan bisa menembus menghadap kepada Allah. Tidak bisa. Bagaimana? Caranya bagaimana? Tidak bisa. Coba kita pelajari kaifiyah sholat itu. Tata cara sholat. Pertama kali dibuka dengan takbir Allahu Akbar. Betul tidak kira-kira? Itu ibarat kita mau buka komputer itu ada passwordnya. Passwordnya Allahu Akbar. Begitu seseorang orang beriman itu sholat, mengumandangkan takbir, takbiratul ihram Allahu Akbar. Disitulah dia letaknya irtiqa. Min maqamis sufli ila maqamil ulwi. Dari makom yang rendah ini, dunia ini, bumi ini, menuju makom yang tertinggi, ulwiyah, tinggi. Nah, di situ. Maka kata Nabi, ketika seseorang itu dalam keadaan sholat, mengumandangkan takbir, takbiratul ihram, lalu dia berikrar, inni wajjahtu wajhiyah. Nah ini, coba kita pahami. Bahkan seorang ulama mengartikan, inni wajjahtu wajhiyah. Kami menghadapkan wajah kami kepada Allah Zat yang telah menciptakan langit dan bumi, lilladzi fataras samawati wal arda. Bukan hanya wajah tapi hati. Kami menghadapkan hati kami kepada Allah Zat yang menciptakan langit bumi. Nah, disitulah irtiqa. Makanya wong iki ya kudu sembahyang, Pak. Wong nek gak sembahyang ya gak iso mi'raj. Nabi mengatakan ketika seorang hamba mengerjakan sholat, begitu dia membaca Fatihah, disitulah letak dialog seorang hamba dengan Allah Zat Sang Pencipta. Coba, sampean mau coba Fatihah. Begitu baca Fatihah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa artinya itu? Segala puji bagi Allah Rabbil Alamin, Zat yang maha merawat Rob segala alam semesta. Begitu kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah Ta'ala jawab. Bagaimana jawaban Allah Ta'ala?
Hamidani abdi. Ini hambaku telah memuji-muji kepadaku, kata Allah. Lalu kita baca lagi. Ar-Rahmanir Rahim. Utai Allah iku zat kang Maha Rahman kang Maha Rahim. Allah Ta'ala jawab lagi. Wong dialog. Asna alayya abdi. Ini hambaku telah menyanjung-nyanjung kepadaku. Lalu kita baca lagi. Maliki yaumiddin. Utai Allah iku zat kang ngeratoni, ngerajani, memiliki hari kiamat. Yaumiddin itu artinya kiamat. Kenapa dinamakan Maliki Yaumiddin kok enggak Maliki Yaumil Kiamat? Loh. Maliki Yaumiddin, hari diterimanya agama. Itu hari kiamat. Yang dimaksud hari agama itu hari diterimanya agama. Nek saiki Pak terserah mau agama apa saja. Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, Dharma Gandul, Gandulnya Wak Dharma sakarepe. Tapi nanti kalau hari kiamat tidak. Maliki Yaumiddin, Allah zat yang maha merajai, memiliki, menguasai hari diterimanya agama di sana. Nah, Allah Ta'ala jawab lagi. Apa jawabannya? Majjadani abdi. Ini hambaku telah mengagung-agungkan kepadaku. Ini dialog. Baru kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka namung datang panjenengan Gusti, na'budu kula nyembah wa iyyaka lan lamung datang panjenengan Gusti, nasta'inu kula nyuwun pitulungan. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Nah, begitu Allah Ta'ala mengajarkan begitu, seperti dalam surat Fatihah itu, kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah Ta'ala menjawab lagi, hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Ini hubungan antara aku dengan hambaku, dan bagi hambaku apa saja yang dia minta akan aku tunaikan. Allah Ta'ala ngajarkan kepada kita supaya apa yang diminta. Coba, apa yang diminta kira-kira? Setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in bagaimana? Ihdinas siratal mustaqim. Nah itu permintaan, permohonan yang paling tinggi. Ya Allah berikan harta, ya Allah berikan pangkat, ya Allah berikan sukses. Apa ini? Itu permintaan receh itu hadirin. Receh itu. Permintaan permohonan yang tertinggi adalah ihdinas siratal. Ya Allah berikan kepada kami petunjuk jalan yang lurus. Maksudnya bagaimana? Lurus sembarang kali, Pak. Ya, lurus rumah tangga nih, lurus anak bojo nih, lurus pekerjaan nih, lurus sak duit-duit bisa. Sembarang kali lurus. Selamat dunia akhirat. Amin Allahumma. Nah, ini. Itu dialog antara seorang hamba dengan Allah Tuhannya. Baru kemudian siratal ladzina an'amta 'alaihim itu dijelaskan. Jalannya siapa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka. Siapa saja mereka? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada, jalannya orang-orang saleh. 4 golongan manusia ini. Nah kita ini harus merenung, berpikir. Kalau para nabi tidak. Mosok grupe para nabi kula sampean. Mboten. Siddiqin, para sahabat, mboten. Syuhada nyatane yo. Lah sing nomor 4 iki wassalihin. Nah iki. Muga-muga kula sampean termasuk grup golongane wong sing saleh-saleh kabeh. Senajan delok model potongane kaya ngeten iki, Pak. Wis gak potongan blas wis. Nah,
Tapi Allah Ta'ala perintah datang kula panjenengan dikongkon jaluk model ngono. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Duduk dalane wong sing dimurkahi dening Allah, duduk dalane wong sing tersesat dipun sesataken dening Allah. Dalane sapa iku? Nek dateng kitab-kitab tafsir terangaken al-maghdub niku wong-wong Nasrani. Al-dhalin wong-wong Yahudi. Matan, orang yang tersesat itu orang-orang Yahudi. Dalam kitab tafsir itu terangkan begitu. Makanya nanti ini, yaitu tadi ketika Nabi menghaturkan penghormatan lalu oleh Allah diberikan penghargaan, Nabi mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Kenapa kita ini harus mi'raj? Minimal dalam sehari semalam 5 kali. Ini sebenarnya untuk media latihan. Media latihan mi'raj. Kenapa? Satu saat nanti kita pasti 2 komponen yang ada dalam tubuh kita ini antara roh dengan jasad akan berpisah. Betul tidak kira-kira? Roh dan jasad ini akan berpisah. Kalau jasad kembalinya masuk ke dalam tanah, dipendem, Pak. Dipendem. Mergo jasad iki, ya segini iki, coba. Kebutuhan jasad ini kan sumbernya dari dalam tanah. Makanan, ubi-ubian, tumbuh-tumbuhan, air, buah-buahan. Sumbernya dari mana? Dari dalam tanah. Nanti ketika berpisah antara roh dengan jasad, jasad kembalinya ke dalam tanah. Roh, makanan roh dari langit. Sholat, puasa, zakat, haji, sedekah, zikir, wirid, maca Quran, maca sholawat. Ini dari atas langit semuanya. Maka nanti akan kembali ke langit, ke atas. Kalau pada waktu masih hidup sudah terbiasa mi'raj dengan sholat itu, pada saat antara roh dengan jasad berpisah, maka roh ini dengan mudah dia akan mi'raj. Paham ya? Tapi waktu isi urip nang donya dia ora biasa mi'raj, ora biasa sholat. Engko nek giliran berpisah antara roh dengan jasad, roh ini keluar dari jasadnya, bingung Pak, gak roh dalane dhek. Gak roh dalane, kesasar-sasar. Mergo nalika isih urip ora tahu mi'raj. Paham ini keterangan? Nah, ketika Nabi dahulu Isra Mi'raj itu, mi'raj dengan malaikat Jibril melalui as-sulam. As-sulam itu tangga. Tangga naik buruk itu, malaikat Jibril dengan Kanjeng Nabi melewati tangga, jalur cepat itu. Rohnya orang-orang beriman itu melewati itu. Ibadillahis sholihin itu. Melewati jalur yang dahulu Nabi melewati dengan malaikat Jibril itu. Nah, itu fungsinya. Makanya ketika kita masih hidup dianjurkan untuk mi'raj, untuk sholat ini. Supaya satu saat nanti ketika antara roh dan jasad berpisah, akan dengan mudah mi'raj juga. Mi'raj yang terakhir itu sudah selesai, Pak. Waktu si urip nang donya ora tau mi'raj, ora tau sembahyang, lain nih, Pak. Na'udzubillahi min dzalik. Jelas keterangannya? Saya rasa sampai di sini. Ada yang mau tanya, monggo silakan. Cuma bedanya mi'rajnya orang beriman ini dengan sholat tidak seperti mi'rajnya Kanjeng Nabi sampai Sidratil Muntaha. Saya mendengar di YouTube itu banyak orang berseliweran ke sana kemari ngomong sembarangan, gak karu-karuan. Ini karena orang awam, orang jahil, tidak ngerti, Pak. Jadi para wali-wali Allah itu mi'raj. Cuma kadang-kadang keterangan begini ini kalau didengar orang yang mereka tidak dibarengi dengan akal, tidak dibarengi dengan ilmu, mereka salah paham. Salah paham. Oh, tidak masuk akal, tidak rasional. Ya,
Bukan tidak masuk akal, memang akalmu yang tidak mampu menjangkau, kan nggak tahu sembahyang, tidak punya ilmu. Nah, gitu loh. Jadi pembukanya dengan takbir Allahu Akbar itu mi'rajnya. Ayo, silakan. Salam. Yeah. Itu kalau sholat itu bagian dari pintu untuk bisa sehingga bisa motivasi kita tidak dari sisi lain sholat itu meninggalkan dari perbuatan kecil. Mungkin kita dengar bahwa orang melakukan ibadah kecil termasuk itu berarti sholat itu bagus gitu. Jadi tadi sudah saya jelaskan bahwa ceret itu nek isine ketak itu. Ya toh? Dikucurkan air terus ke dalam ceret teko itu. Sampai ketaknya hilang, tapi dikucurkan terus air ke dalam ceret. Yang ada di dalam ceret itu nanti air yang bening, jernih itu. Nah, ketaknya itu hilang. Ya mungkin model kayak ngono iku, Pak. Kira-kira kucuran airnya kurang itu mungkin itu. Sik beketak iku sih. Ngono. Jadi mergo nek Quran sing dawuh mesti bener, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu dapat mencegah perbuatan fahsya munkar, itu pasti tidak mungkin Quran salah itu. Lah kok gak cocok? Ya berarti memang sholatnya durung mi'raj. Kalau sholat itu bisa tembus ke aras Allah, mi'raj diterima oleh Allah, dengan sendirinya fahsya munkar akan hilang. Nah gitu. Kan ada cerita itu. Ada seseorang itu memang dia pekerjaannya nyolong, Pak. Pekerjaannya nyolong, dinas malam. Jadi berangkat sore mulai isuk itu dinas malam. Nyolongi bengi soalnya. Sowan kiai ulama. Kiai kula niki pengen dadi wong apik. Lho ya salat to sembayang ngono. Oh mboten saged. Mboten saged kula ngilangi nyolong niku. Ya salat to. Ngono jare kiai, lerenono nyolongmu, mboten saged ya ini niku pekerjaan. Pemen nglereni nyolong piye ora iso. Terus akhirnya kiai ini, pokoke kon sembayang salat. Dadi cuma salat ngono tok ya. Iya wis salat to ae wis. Lah terus nyolonge sak karepmu. Aku gak ngongkon tapi sak karepmu nek kon pancen gak iso nglereni nyolong, sing penting kon sembayang. Jadi itu kon leren ojo nyolong ora gelem, mergo iku dadi pekerjaan. Sowan kiai njaluk donga, lah kok donga supaya pekerjaane lancar, nyolong dadakan. Wah. Kon nglereni ora iso. Iki pekerjaan kiai. Ya wis nek kon gak iso nglereni nyolong ya sembayang wae wis. Ojo lerener, pokoke sembayang. Wayahe manjing wektu kon sembayang. Utamakan salat, kurmu azan salat pokoke. Ngono tok ya. Iya wis salat to wis. Mulai, Pak. Seperti biasa, dinas malam berangkat sore mulai isuk. Lah sore-sore mari asar iku. Yang jenenge maling, Pak. Ya nyolongan. Sakjane dadi maling ora apa-apa, sing gak oleh ku nyolonge iku. Masa ono maling gak nyolong. Diarani maling mergo nyolong. Jadi budal apa nyambut gawe nyolong iku siap-siap toto-toto nggawa sajadah barang ngono, Pak. Iki maling nggawa sajadah iki. Mergo eling nasihati kiai ku mau. Pengen dadi wong apik tapi ora iso nglereni nyolong, cuma dikongkon njaga salat.
Bener, Pak. Akhirnya budal maling iki berangkat deh, nggawa sajadah, nggawa peralatan sholat. Di satu desa, satu kampung itu dia temukan rumah besar, mewah, rumahnya orang kaya raya. Mulai sore digambar, Pak, wis digambar. Begitu digambar, ngerti digambar samanya. Nah, ini deteksi gini sudah, nanti begini, lewat celah ini, wis digambar wis. Lah kok ujuk-ujuk adzan maghrib, Allahu Akbar, eling nasihati kiai, nek krungu adzan nang kongkon cepet salat. Akhirnya salat maghrib. Mari sembahyang maghrib iku. Atik wiritane dawa barang ngono. Maca Yasin, maca iki, maca iku. Mari maghrib kan biasanya kok maca Yasin. Kanjeng Nabi ngono. Esok sore kan maca Yasin. Iku perintah Kanjeng Nabi itu. Man qara'a Yasin fi sadrin nahar qudiyat hawaijuhu. Man qara'a Yasin sobahan wa masaan qudiyat hawaijuhu. Kata Nabi, siapa yang baca surat Yasin di awal hari, di akhir hari, berarti awal hari pagi, akhir hari sore. Ya ba'da maghrib, ba'da subuh anggap aja. Allah akan jaga dia sampai sore hari. Allah jaga dia sampai pagi hari dan seterusnya. Nah, mari sholat maghrib, mari wiritan, gambar malih, Pak. Celah ini. Tengah-tengah gambar, krungu adzan isya. Allahu Akbar. Eling nasihati kiai. Sholat maneh, Pak. Nah, pokoknya sholat aja. Nah, mari isya gambar maneh. Jam 09.00, 10, 11, 12. Didelok sing di omah kan durung turu isian. Sampai jam 1, jam 2, sing duwe omah lagi turu. Nah, begitu sing duwe omah turu, Pak, dia menyelinap masuk ke dalam rumah. Nah, pintu depan pagar dibuka, pintu depan gerbang dibuka, pintu tengah dibuka, pintu dalam dibuka, sudah dibuka semua oleh pencuri, maling. Barang-barang berharga di dalam rumah itu dibawa semua, gotong ke depan pinggir jalan. Nah, maksudnya apa? Supaya dengan mudah diangkut. Nah, ngono, Pak. Karena ini rumah orang kaya raya, barang-barang berharga banyak, diangkut satu persatu dari dalam, bawa keluar pinggir jalan, ke dalam lagi diangkut lagi, bawa keluar, taruh pinggir jalan. Saking akeh barang-barang berharga itu, di pinggir jalan itu, dia sibuk. Belum habis tuh barang-barang berharga. Tiba-tiba mendengar azan subuh. Allahu Akbar. Azan subuh. Eling nasihati kiai, pokoknya sembahyang. Mari azan itu sembahyang. Sholat subuh akhirnya, Pak. Sholat subuh no pinggir dalan, pinggir barang-barang sing wis tumpuk-tumpuk siap diangkut. Di tengah-tengah dia sholat, sing duwe omah tangi, geragapan sing di omah. Ngerti jenggerat tangi geragapan, kaget terkejut. Lu iki ono maling, perampok, pencuri. Bingung kalang kabut sing di omah, lari sana, lari sini, pontang-panting. Tiba-tiba dia melihat ke depan, ada orang sholat di pinggir jalan. Dia melihat barang-barang berharga miliknya dia itu bertumpuk-tumpuk. Hatinya lega orang yang punya rumah itu. Selamat ono wong sembayang nang kene iki, gak ono wong sembayang kene iki, barangku ilang kabeh iki. Akhire dinteni, Pak. Wong sing sholat iku dinteni. Barang begitu mari sembahyang, assalamualaikum warahmatullahi, langsung dipeluk, dirangkul sing sholat iku mau. Terima kasih, Pak. Untung ono sampean nang kene, gak ono sampean, barangku ilang kabeh, nyawaku ilang. Matur suwun, saking matur suwun wis barangku sampean pek kabeh. Akhire diwehno sing sholat iku mau.
Bareng wis diwehi barang-barang wis akeh leren, Pak. Wis gak nyambut gawe dadi maling mana. Soalnya wis oke wis. Lho, barangnya halal lho. Barokain jaga salat iku inna sholata tanha anil fasya'i. Dengan sebab salat perbuatan fasya mungkar hilang. No. Ya tapi ojo melok-melok dadi maling ngono. Bahaya. Jadi falsafahnya seperti ketek itu tadi, Pak. Pokoknya sholat lagi, diperbaiki sholat kita, insya Allah fasya mungkar akan hilang. Itu jelas ya? Nah, itu sholat. Tapi juga kita orang yang sudah diberikan ilmu oleh Allah, diberikan akal, ya tentu barang-barang yang haram ya tidak bisa digunakan untuk takarrub kepada Allah, itu tidak bisa. Nek ono wong sholat tapi kok ya sik maksiati jalan terus saya sholat, kok sik maksiati hilang diri. Nah, tapi ya mikir kudu dipikir iki barang haram, mosok tak pangan kok nek gawe sholat ya. Seperti itu nanti. Lama kelamaan Allah Ta'ala berikan foto hidayah. Ini pentingnya kita bicara tentang sholat mi'raj. Sampai di sini Pak ya. Semoga Allah terima semua amal kita, diampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah jaga anak istri keluarga kita, anak cucu zuriyah keturunan kita. Semoga Allah jadikan mereka semua menjadi anak-anak putra-putri yang saleh salehah. Semoga Allah anugerahkan kita rezeki yang halal, thayyib, barokah, dijauhkan rezeki yang haram, dijauhkan rezeki yang syubhat. Semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Al-Fatihah. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.